Monkey. Definisi tentang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti matahari, ombak, angin, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. 1. Energi yang dapat diperbaharui. Sumber yang dapat diperbaharui adalah sumber yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. A. Sumber energi matahari. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor bertenaga sinar matahari. Contohnya di negara India, energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 inti hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain, seperti panas dan listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Manfaat energi matahari sebagai berikut: menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. Energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian. Sumber energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Cara kerja pembangkit listrik yaitu angin memutar energi listrik, kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin untuk memutar rotor pada generator. Letaknya di belakang turbin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday. Jika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada rotor yang menghasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Manfaat energi angin antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. Yang kedua mendorong perahu layar agar dapat berjalan. Yang ketiga membantu proses pengeringan pakaian. Sumber energi air. Energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA untuk kehidupan yang lebih baik. Energi yang bersumber dari tenaga air sebenarnya sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena lebih ramah lingkungan dan jumlahnya yang berlimpah. Contohnya sebagai berikut. Manfaat dari sumber energi air antara lain sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik, keperluan transportasi, wisata dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Selain itu, panas bumi bisa dibilang sebagai energi yang melimpah dan terbarukan, sehingga tidak perlu dikhawatir akan kehabisan energi panas.
Energi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur kedalamannya mencapai titik panas bumi. Kemudian, panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Contohnya sebagai berikut. Biomasa. Biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup atau mati. Sumber energi biomasa itu sendiri bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, tanaman hidup, pohon mati, serpihan kayu, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik, termasuk sampah organik. Energi biomasa juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa, PLTBM. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui non-renewable adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjut. Di antaranya, A. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Untuk mendapatkannya diperlukan berbagai studi geologi untuk menentukan lokasi sumber minyak. Terbentuknya minyak bumi melewati proses hidrokarbon di dalam tanah yang sudah terpendam sekitar 3 juta tahun yang lalu. Proses perbentukan terjadi pada suhu 65 sampai 195 derajat Celcius pada kedalaman 5.000 sampai 12.000 kaki. Contohnya sebagai berikut. Manfaat dari minyak bumi antara lain bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti pembangkit listrik tenaga uap, bahan juga untuk aspal dalam pembuatan jalan raya, selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Batu bara adalah campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon, sebagaimana dijelaskan dalam buku batu bara ini. Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam siaran pers nomor 246/pers/04/SDI 2021. Cadangan batu bara Indonesia saat ini mencapai 38,84 miliar ton. Cadangan batu bara, masih ada sumber daya batu bara yang tercatat sebesar 143,7 miliar ton. Adapun beberapa manfaat dari sumber energi batu bara antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Sumber energi fosil. Sumber energi fosil ini sebenarnya bisa diperbarui, tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Sumber energi fosil berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya sebagai berikut. Adapun beberapa manfaat dari sumber energi fosil antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bisa menjadi bahan bakar kendaraan. Sumber energi mineral alam. Sumber energi mineral alam bisa juga dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Manfaat dari sumber energi mineral alam antara lain sebagai berikut. Untuk pembangkit tenaga listrik sebagai gas alam. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah energi memang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga sudah seharusnya kita turut menjaganya.